Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan pemaparan terkait otonomi daerah di bidang pendidikan. Sebelumnya, halo, kenalin anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Ragil Putri Amalia, Dev Jorgi, Ida Novita, Firman, dan Erlan Regif. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Let's go! Sebagai pembuka, otonomi daerah merupakan kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Adapun wewenang pemerintah pusat meliputi aspek di bidang ketahanan, keamanan, politik luar negeri, justisi, moneter, dan fiskal nasional. Selanjutnya, wewenang pemerintah daerah itu meliputi beberapa aspek, contohnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan pariwisata. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan terkait otonomi di bidang pendidikan. Perubahan sistem pendidikan di Indonesia mengikuti perubahan sistem pemerintah yang sebelumnya sentralistik menuju desentralistik atau yang lebih dikenal dengan otonomi pendidikan. Dan kebijakan otonomi nasional itu mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola pendidikan. Untuk mendapatkan sumber pembiayaan selain APBN dan APBD, pemerintah diharapkan menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat, sehingga diharapkan kemitraan antara swasta dan pemerintah bekerja dengan baik, dan juga pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam kontribusi terkait pendidikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Untuk itu, dengan melihat kondisi tersebut, sangat menarik kiranya ditelaah lebih lanjut bagaimana kebijakan daerah di bidang pendidikan, yang dalam hal ini akan lebih difokuskan pada persoalan kebijakan pembiayaan pendidikan. Pembahasan yang pertama yaitu regulasi dan mekanisme penyusunan anggaran pendidikan. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam mengelola keuangan daerah, Kabupaten Solok berusaha memaksimalkan dan mengefisienkan anggaran yang ada karena masih tingginya ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan berupa dana alokasi umum dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini satu sisi menyulitkan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya sendiri karena pos-pos anggaran yang ada tentu saja harus menyesuaikan berapa besar dana yang diberikan oleh pemerintah pusat karena hampir setiap tahunnya dana alokasi umum dan dapat berkurang seiring dengan dinamika pemerintah daerah yang terus berkembang dan pemekaran beberapa daerah yang ada. Belum adanya mekanisme dan aturan yang jelas dalam standar pembiayaan pendidikan di Kabupaten Solok memberikan tanggapan yang cukup serius dari berbagai kalangan terutama Dewan Pendidikan. Jadi pada dasarnya keinginan dari berbagai pihak untuk dapat terciptanya aturan yang jelas tentang pembiayaan pendidikan di Solok memperhatikan bahwasannya perhatian yang besar terhadap bidang pendidikan sehingga biaya pendidikan dasar dan menengah dapat ditanggung bersama oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Untuk itu kerjasama atas unsur-unsur terkait di pemerintah daerah sangat diharapkan supaya aturan dapat dibuat dan dilaksanakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber anggaran pendidikan Kabupaten Solok. Anggaran yang disediakan oleh pemerintah belum sepenuhnya dapat membantu semua biaya yang diperlukan untuk operasional pendidikan atau sekolah, sehingga diperlukan tambahan dana dari pihak lain yang dalam hal ini masyarakat atau dunia usaha yang diajak bekerja sama dalam memajukan pendidikan di daerah. Sumber pembiayaan bidang pendidikan dari APBN adalah mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dalam kurun waktu 2004 sampai 2009 yang diprioritaskan pada peningkatan pelayanan dasar berupa akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih bermutu dengan adanya peningkatan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pemberian kesempatan yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar melalui program bantuan operasional sekolah atau BOS. Selain program berupa dana BOS dari pemerintah pusat, pihak sekolah juga bisa mendapatkan dana dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi berupa dana dekonsentrasi yang langsung diberikan kepada sekolah. Untuk dana dekonsentrasi ini tidak semua sekolah mendapatkannya karena untuk mendapatkan dana ini sekolah perlu membuat proposal yang diajukan dengan sepengetahuan dinas pendidikan kepada pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Dengan demikian terbuka sekali peluang bagi sekolah atau daerah yang mau dan mampu memanfaatkan kesempatan yang ada guna mendapatkan tambahan anggaran untuk terlaksananya operasional pendidikan atau untuk menambah sarana dan prasarana pembelajaran sehingga menghasilkan manusia yang berkualitas. Sumber APBD itu merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam melaksanakan kebijakan pendidikan di sebuah daerah yang
memiliki ketersediaan sumber anggaran dalam mencukupi terlaksananya program-program pendidikan. Nah, pada Kabupaten Solo ini sebagai salah satu daerah yang cukup perhatian terhadap sektor pendidikan, berusaha untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 terhadap porsi anggaran pendidikan sebanyak 20%. Nah, apabila kita melihat laporan anggaran APBD kabupaten tersebut, terdapat peningkatan dalam anggaran pendidikan di tiap tahunnya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa ini merupakan tanda bahwa pemerintah memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan. Dengan jumlah anggaran pendidikan yang demikian, diharapkan sektor pendidikan di Kabupaten Solo dapat ditingkatkan mutu dan program wajib belajar 9 tahun tanpa dapat dituntaskan. Nah, selanjutnya itu adalah sumber masyarakat. Keterbatasan sumber masyarakat pendidikan termasuk salah satu persoalan pelik yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan SDM untuk memenuhi tuntutan perkembangan zaman. Nah, dunia pendidikan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab semua pihak, tidak terkecuali masyarakat, yang dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 46 dan 47. Oke, cukup untuk saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas sumber dunia usaha atau swasta. Pihak swasta memiliki andil yang besar pada pembiayaan pendidikan di daerah. Misalnya dengan membantu sekolah-sekolah atau pemerintah daerah dalam meningkatkan kelancaran proses KPM. Sekolah juga bisa bekerja sama dengan beberapa perusahaan baik swasta atau BUMN. Kerjasama tersebut memberikan nilai yang positif terhadap peningkatan mutu pendidikan. Peran pihak ketiga dirasa cukup membantu dalam melancarkan proses KPM dan meningkatkan mutu pendidikan. Kepedulian pada pendidikan di daerah membawa atmosfer yang baik terhadap perkembangannya, sehingga pemerintah bukan lagi satu-satunya sumber dalam membiayai pendidikan. Peran swasta atau individu pada sektor pendidikan di daerah tidak terlepas dari kreativitas pemerintah daerah, political will kepala daerah, dan pihak yang terkait dengan pendidikan dalam melakukan kerjasama dengan pihak swasta. Dengan komitmen yang tinggi, pendidikan di daerah akan maju dan mampu menciptakan manusia yang unggul. Nah, selanjutnya yakni alokasi pembiayaan pendidikan. Sejak desentralisasi tahun 2021, biaya operasional sekolah, terutama sekolah negeri, dialokasikan langsung ke daerah sebagai bagian dana alokasi umum. Namun sampai tahun ajaran 2004-2005 masih ada kabupaten kota yang tidak mengalokasikan anggaran biaya operasional sekolah dan mengalokasikannya dalam jumlah yang belum memadai. Dengan desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih luas dalam membangun pendidikan masing-masing wilayah, sejak penyusunan rencana, penentuan prioritas program, dan mobilisasi sumber daya untuk merealisasikan rencana yang dirumuskan. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan diharapkan membuat daerah dan satuan pendidikan lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Dengan perhatian yang serius, terutama peningkatan anggaran daerah diharapkan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitasnya. Dinas pendidikan harus berperan maksimal dengan anggaran yang ada, sehingga ada peluang membuat program guna meningkatkan pendidikan di daerah. Namun daftar anggaran masih menunjukkan program pembiayaannya yang bersifat temporal atau pengeluaran rutin berupa pengembangan kelembagaan dari dinas tersebut. Sedangkan operasional sekolah mengandalkan dana dari pusat yang dianggarkan melalui APBN, sehingga pemerintah daerah tinggal menjalankannya saja. Sekian, terima kasih. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa sektor pendidikan hendaknya mendapat perhatian yang serius, terutama dari segi pembiayaan pendidikan. Untuk itu, pemerintah dan semua stakeholder pendidikan harus proaktif dalam menciptakan pendidikan yang murah dan bermutu yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Maka dari itu, perlu adanya mekanisme pembiayaan yang jelas berupa standar biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh calon peserta didik. Persentase dana pendidikan yang berkaitan dengan biaya operasional pendidikan agar lebih ditingkatkan. Oke, demikian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kami sangat berharap akan saran dan masukan dari Pak Dhani Muhtada maupun dari teman-teman semua yang kami sayangi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.